Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Sabtu, tanggal 10 bulan 10 tahun 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Antonius Haryanto dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda selalu sukacita, jaga iman, jaga imunnya, dan tetap sehat, tetap bahagia, dan saling membantu di saat yang tidak mudah ini karena pandemi corona ini. Tetapi kita tetap optimis bisa melewati perjalanan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, pada hari ini 10 Oktober 2020, permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang-orang yang kelihatan begitu bahagia, orang-orang yang tampak begitu cerah dan berbinar-binar, dengan senyum manis pada wajah mereka, memberi kesejukan dan ketenangan. Dan langkahnya yang pasti, bukanlah selalu orang-orang yang hidup berkelimpahan, melainkan orang-orang yang menghadapi kegelapan, tantangan, cobaan dan hambatan. Mereka memeranginya, menasihatinya, dan menang tak menyerah. Ya, bahagia bukan sekedar mengajar materi yang berkelimpahan, tetapi mereka yang menghadapi kegelapan, tantangan, cobaan, dan hambatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, ketika saya tanya pada orang yang berbeda tentunya, saya bertanya, apa arti bahagia bagi kamu? Ada yang mengatakan, bahagia itu berbagi cerita bersama teman. Bahagia itu berkumpul bersama keluarga. Ada juga yang mengatakan bahagia itu berkarya. Bahagia itu dicintai dan dihargai. Ada juga yang mengatakan bahagia itu belajar dari kesalahan. Ada pula yang mengatakan bahagia itu kalau bisa memberi. Bahagia itu kalau bisa menjadi diri sendiri. Dan ada juga yang mengatakan bahagia itu sehat. Apalagi saat ini, di situasi pandemi ini, kita semua berjuang untuk bisa sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus masih berbicara, ada seorang perempuan dari antara orang banyak yang berseru kepada Yesus. Perempuan itu berseru dan mengatakan kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau." Ia memuji ibunda Yesus, yakni Maria, sebagai ibu yang berbahagia. Ia kagum dengan pengajarannya dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Maka dia menyebut bahwa ibu yang melahirkan Yesus itu akan berbahagia karena mendapati anak yang sangat luar biasa. Baginya, prestasi Yesus tidak terlepas dari peranan seorang ibu atau keluarga di sini. Perempuan itu bukan hanya menyanjung status Ibu Maria sebagai ibu Yesus, tetapi juga peranan Maria sehingga Yesus dapat tampil sebagai seorang guru yang dihormati pada masa itu. Adalah lumrah bagi manusia menilai dengan ukuran manusia. Tetapi Yesus, kalau kita lihat dan amati pada bacaan hari ini,
memanfaatkan peristiwa ini untuk mengatakan bahwa yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Yesus tidak bermaksud merendahkan hubungan darah, melainkan menegaskan bahwa ada ikatan lain yang lebih dari itu. Tuhan Yesus dengan sangat jelas mengatakan bahwa kebahagiaan hidup seseorang tidak ditentukan oleh faktor materi atau fisik saja, atau relasi darah saudara saja. Yang menegaskan bahwa sumber kebahagiaan hidup yang sejati adalah ketika seseorang itu mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ia mau mendengarkan firman Allah dan kemudian memelihara, menjalankan, dan juga mempengaruhi hidupnya. Itu jauh lebih membahagiakan. Bahagia di saat seperti ini adalah bahagia bisa membantu mereka yang lemah dan sakit. Bahagia adalah bisa mengampuni mereka yang bersalah. Bahagia bisa berkomunikasi dengan mereka yang selama ini diam 1000 bahasa. Bahagia adalah bisa menolong mereka yang kesulitan. Apalagi di pandemi ini banyak orang mengalami kesulitan hidup. 1 Yakobus itu menegaskan bahwa hidup yang sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia oleh perbuatannya. Sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan bahagia oleh perbuatannya. Perbuatan yang diajak oleh Allah, perbuatan yang difirmankan, kemudian dihidupi dan dijalankan, itu yang membahagiakan dan jauh lebih membahagiakan. Mother Teresa mengatakan, bagikan cinta kemanapun Anda pergi. Jangan biarkan seorang pun meninggalkan Anda tanpa merasa bahagia. Bagikan cinta kemanapun Anda pergi. Jangan biarkan seorang pun meninggalkan Anda tanpa merasa bahagia. Maka Mother Teresa sampai berani melayani mereka yang mengalami situasi berat karena sakit. Bahkan seringkali Mother Teresa mendapati mereka yang sangat kritis antara hidup dan mati, dan dia menolong mereka dan merawat mereka sehingga bisa meninggal dengan layak dan bahagia. Ia tidak ingin meninggalkan mereka dengan tidak bahagia. Ia mau membagikan cintanya. Maka sampai saat ini karya-karya dari Missionary of Charity yang dibangun oleh Mother Teresa di tahun 2007 itu sedikitnya memiliki 450 bruder rohaniwan Katolik awam yang tidak ditabiskan, dan kemudian 5.000-an biarawati di seluruh dunia yang menjalankan 600 misi, sekolah dan tempat penampungan di 120 negara. Karyanya yang awalnya kecil berkembang menjadi besar karena dia mau mendengarkan firman Allah dan kemudian menghidupi, memeliharanya, dan menjalankannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, salam untuk keluarga Anda, orang-orang yang kelihatan begitu bahagia, orang-orang yang tampak begitu cerah dan berbinar-binar menjalani hidupnya dengan senyum manis pada wajah mereka dan memberi kesejukan dan ketenangan. Langkahnya yang begitu pasti bukanlah selalu orang-orang yang hidup berkelimpahan, melainkan orang-orang yang menghadapi kegelapan, tantangan, cobaan, dan hambatan. Ya, kita harus terus berinovasi, berkreasi untuk membantu mereka yang lemah, tersingkir, dan membutuhkan uluran tangan kita, dan mereka yang sering tidak dianggap oleh dunia ini. Jangan takut, Tuhan menyertaimu. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 10 Oktober 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.